Polda Metro Jaya terkait tentang sindikat pembuat dan penyebar konten provokatif, hoax dan ujaran kebencian. Perkara ini menjadi perhatian kita semua dalam penyebaran informasi, sehingga ada disinformasi, ada provokasi dan ujaran kebencian. Nah, konten unggahan yang dibuat memberikan dampak kegaduhan, sehingga ini harus dapat dipertanggungjawabkan karena menimbulkan keresahan, memicu kesalahpahaman, memperkeruh situasi serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polda Metro Jaya sangat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik maupun aspirasi. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan dalam penyebaran hoax, fitnah, provokasi, ancaman maupun ujaran kebencian. Untuk menjelaskan secara lengkap kronologis pengungkapan, modus operandi para tersangka dan dijerat dengan pasal pidana akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum. Kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian yang kami hormati Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Junto 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, saat ini media sosial bukan hanya dijadikan sebagai media untuk penyebar informasi yang bermanfaat, namun telah terjadi pergeseran yang disebabkan penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan perorangan. Di media sosial beredar konten-konten yang berisi berita bohong atau hoax, kemudian fitnah, provokasi, manipulasi data elektronik, illegal access, dan penyalahgunaan data pribadi, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan kerusuhan. Konten-konten digunakan untuk menjatuhkan harkat dan martabat perorangan maupun dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoax, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai
perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif untuk belasan publikasi pemberitaan hoax, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara masif untuk blasting. Selanjutnya dari hasil penyelidikan dan penyidikan, penyidik Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan telah berhasil melakukan pengungkapan serta melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka dan telah menetapkan 2 orang tersangka lainnya terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Tersangka yang kami amankan atau kami lakukan penangkapan inisial ADIK, di mana peran yang bersangkutan adalah mengirim narasi untuk konten dan melakukan briefing. Kemudian inisial BCK, yang bersangkutan berperan untuk mengirim narasi konten, dan inisial AYV dengan peran sebagai pengelola dan pemegang akun media sosial yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Inisial YAP berperan sebagai editor dari konten yang dibuat. Kemudian inisial YNI berperan sebagai jasa yang untuk mengakselerasi komen-komen yang mendukung. Kemudian inisial MMA berperan sebagai editor. Terhadap ke-6 tersangka tersebut saat ini kami lakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kemudian untuk 2 orang yang sudah kami tetapkan tersangka dengan inisial G berperan menawarkan proyek dari kegiatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian inisial S berperan sebagai desain grafis. Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saat ini secara utuh, baik itu pengelola dananya, pemberi proyeknya, kemudian pembuat kontennya, penyebar konten, kemudian peningkatan komen-komen, pengelola dan pemilik akun, semuanya sudah
kami lakukan pengamanan atau penangkapan. Dari perbuatan para tersangka tersebut, kami sudah melakukan penyitaan terhadap device dan uang sebagai barang bukti di dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh para tersangka. 11 unit handphone, 2 unit laptop, 1 unit iPad, 2 unit flash disk yang berisi konten-konten yang bersifat melawan hukum. Dan kami juga berhasil melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah 220 juta rupiah yang digunakan sebagai bentuk pembayaran atas proyek perbuatan melawan hukum melalui media sosial tersebut. Ancaman pidana yang akan dihadapi oleh para tersangka adalah pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain itu kami juga melakukan pendalaman di dalam proses penyidikan dan terhadap dugaan perbuatan lain yang terkait dengan perbuatan para tersangka berpotensi juga melakukan tindak pidana lainnya. Yang pertama, tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 67 junto pasal 65 dan pasal 68 junto pasal 66 yang mengatur tentang penggunaan data pribadi yang bukan haknya, di mana pasal 65 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara denda 5 miliar. Pasal 65 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun, denda 4 miliar rupiah. Pasal 65 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Serta pasal 67 junto pasal 66 dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Di samping itu, apabila para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui media elektronik atau media sosial tersebut mendapat order atau memperoleh pesanan melalui instansi atau lembaga negara dengan menggunakan uang negara yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain atau kelompok tertentu, maka berpotensi dapat dikenakan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 603 KUH pidana dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Serta pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun, paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam penggunaan media sosial untuk senantiasa bijak menyampaikan pendapat dengan mengedepankan etika, saling menghormati, memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya, cermat dan verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang akan dibagikan. Kami menghimbau
mari kita sama-sama menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif, serta terhindar dari hoax, fitnah, dan provokasi. Kami kira itu, rekan-rekan sekalian, informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para tersangka dengan menggunakan media sosial sebagai sarana perbuatan tindak pidananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penyampaian yang komprehensif. Tiba waktunya bagi rekan-rekan untuk kita beri kesempatan mengajukan pertanyaan. Ya. Selamat malam. Cek. Selamat malam Pak Kabit dan Pak Dir. Izin Rian dari Okezone. Pak mau nanya, ini mereka ini kontennya itu seperti apa bentukannya? Apakah mereka ini sosmednya itu apa Pak? Instagram kah atau Twitter atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, mereka ini mendapatkan bayaran itu per proyeknya itu berapa Pak? Mungkin dilanjutin. Pak, sama sejauh ini dari pendalaman untuk pemesannya ini siapa sosoknya? Apakah mungkin ada dari lembaga negara atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, kita break bentar ya, azan. Minta ini. Ada. Tadi coba tanya TV itu dari yang tayang belum? Ya, kita lanjutkan. Mungkin ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Sebutkan nama dan medianya. Selamat malam Pak, saya Diva dari Metro TV. Saya ingin tanyakan periode pembuatan konten hoaxnya itu dari kapan sampai kapan, dan juga
tadi disebutkan ada potensi korupsi kerugian negara. Maka bisa diungkap bentuk potensi korupsinya apa dan juga berapa kira-kira potensi kerugian negaranya dan siapa pihak yang dirugikan atas konten hoax ini. Terima kasih. Ya. Cek. Malam Pak Kabit dan Pak Dir, saya Irfan dari IDN. Satu pertanyaan aja Pak. KBN. Isu apa yang menjadi proyek yang akhirnya mereka ini ditangkap gitu Pak? Jadi mungkin ada isu terakhir apa yang mereka kerjakan dan kemudian membuat, apakah isu itu yang membuat mereka tertangkap? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. 3 pertanyaan ya. Kita jawab dulu. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kami sampaikan, pertama, platform media sosial yang digunakan oleh para tersangka adalah platform media sosial dari berbagai platform yang ada, yaitu diantaranya X, Thread, kemudian Instagram, Facebook. Nah, itu semuanya digunakan oleh yang bersangkutan untuk memposting dari konten-konten yang mereka persiapkan tersebut. Kemudian tadi dipertanyakan untuk pemesanannya. Nah, dalam hal ini kami penyidik juga sedang melakukan penelusuran terus kepada pemesan utamanya dan jembatan utamanya sudah kami lakukan penangkapan atau pengamanan saat ini. Jadi penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap pemesan utamanya. Kemudian nilai per project yang ditawarkan oleh pemesan berdasarkan hasil penyidikan yang tergali itu variatif tergantung dari interval waktu, isu maupun tingkat kesulitannya. Hari ini yang kami lakukan atau saat ini yang kami lakukan penyitaan, ada barang bukti ditemukan sejumlah uang 220 juta rupiah dan ini sudah dikonfirmasi oleh tersangka itu adalah bagian daripada uang pembayaran proyek tersebut. Kemudian periode pembuatannya yang bersangkutan sudah berlangsung sejak tahun 2024. Kemudian tadi dipertanyakan mengenai keterkaitan dan potensi dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa apabila uang yang digunakan untuk membayar atau proyek-proyek ini adalah uang negara, tentunya dapat dilakukan pendalaman atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara sehingga mengakibatkan kerugian negara yang mana uang tersebut bukan untuk peruntukannya. Kemudian isu yang dapat menjerat atau yang menjerat para tersangka tentunya dari awal tadi kami sudah sampaikan bahwa isu-isu yang menjadi objek daripada perbuatan para tersangka tersebut terdapat isu-isu yang bersifat berita bohong atau hoax, kemudian fitnah maupun provokasi dan manipulasi data elektronik. Saya kira itu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, silakan Mbak Hani. Selamat malam Pak Kabit, Pak Dir, saya Hani dari Kompas.com. Mau menegaskan Pak Dir, belakangan ini kan sempat banyak berita yang provokasi itu berkaitan dengan demo. Apakah ini termasuk yang tentang demo itu? Kan dia katanya demo di Jakarta lagi banyak, tapi video yang dicantumkan itu tuh
demo di bulan yang lalu, apakah ini termasuk? Terus apa dari pengakuan para tersangka ini tuh alasan mereka ini tuh apa Pak? Apa cuma karena motif ekonomi atau gimana? Terus ini kan uangnya tunai ya Pak? Apakah memang pembayaran mereka itu dilakukan secara tunai atau sebenarnya ada transfer secara non tunai? Makasih. Langsung. Ada lagi mungkin terakhir? Ya. Pak, izin saya Bahtiar dari beritanasional.com. Mungkin ingin dirincikan lagi aja Pak terkait dengan akun yang mereka gerakan gitu dan isi konten yang membuat mereka terseret pidana itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Oke. Silakan, Ade. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Yang tadi dipertanyakan apa saja, apakah terkait dengan konten-konten yang tadi disampaikan demo dan lain-lain. Kami dari tim penyidik tentunya mengumpulkan seluruh konten yang di-upload oleh para tersangka di mana yang berkaitan dengan perbuatan para tersangka itu sendiri. Baik itu ada yang bersifat provokasi, kemudian ada yang bersifat penyalahgunaan data elektronik, ataupun yang bersifat menyerang kehormatan, ataupun yang bersifat fitnah. Kemudian alasan yang bersangkutan melakukan itu memang berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, yang bersangkutan melakukan itu dengan alasan atau motivasi untuk memperoleh sejumlah uang dari si pemberi kerjaan. Kemudian tadi dipertanyakan terkait dengan akun dan konten, saya kira itu termasuk dalam substansi penyidikan teman-teman sekalian. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman di dalam proses penyidikan tersebut. Itu ya rekan-rekan ya, terjawab. Oh ya, pembayarannya dilakukan selama ini dengan cara tunai. Dengan cara tunai, namun dari si koordinator disebar ke para buzzer dan para pembuat konten itu melalui transfer, sehingga kami juga menemukan ada aliran pembagian dana dari si koordinator ke para buzzer maupun ke pembuat konten. Ya, terjawab ya rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penyampaian serta merespon pertanyaan dari teman-teman media. Polda Metro Jaya memastikan pasti penanganan perkara ini tetap secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan serta dapat menggunakan layanan kepolisian 110. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Apa? Ya, apa? Apa? Nah, nggak ikut berarti doorstop tadi. Nggak, satu-satu, mana? Oke, saya menjawab, meluruskan terkait tentang pemberitaan Kasat Narkoba Polres Tangsel. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tipit Narkoba sudah melakukan penyidikan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka tentang kepemilikan dan peredaran 200 etomidet, yaitu saudara MR dan saudara DD. Kapolda Metro Jaya sangat tegas dan memiliki komitmen terkait tentang keterlibatan personil Polda Metro Jaya, baik itu dalam sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Nah, untuk Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan
tidak terlibat di dalam perkara 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tapi karena yang bersangkutan sebagai seorang kasat, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan itu yang akan didalami oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya. Saat sekarang masih dilakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut tanggung jawab sebagai seorang kasat. Ini secara transparan nanti hasilnya akan kami sampaikan pada rekan-rekan. Terjawab ya? Iya, itu saya sampaikan. Jadi kasat narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 Ketrit etomidate. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika. Jadi itu yang didalami. Peredaran 200 ini masih didalami. Nanti akan kami sampaikan. Untuk 2 anggota itu yang dari tahan itu dari satuan Tangsel atau 1 orang dari menjabat sebagai kanit di narkoba Tangsel, 1 orang dari Polda lain. dari Polda Riau, betul nggak Pak kabarnya, Pak? Ya, kalau tentang materi perkara bisa langsung teman-teman menanyakan kepada penyidik yang ada di Direktorat Narkoba untuk materi. Ini kami menyampaikan meluruskan informasi bahwa 6 orang kasat res narkoba tersebut tidak terlibat dengan 2 orang yang ditahan ataupun yang diproses oleh Direktorat Tipit Narkoba. Oke, terjawab rekan-rekan sekalian? Belum. Tadi saya sudah melaksanakan doorstop tadi siang, sementara hasilnya belum ada update kepada kita. Kalau ada update akan kita sampaikan pada teman-teman sekalian terkait tentang saudara S yang meninggal ya. Yes. Ya, kami perlu jelaskan kepada rekan-rekan sekalian tadi sore kedua belah pihak, baik pihak dari warga maupun pihak yang korban penganiayaan, kan ada 2 klaster. 1 tentang pengerusakan, tindak pidana pengerusakan oleh kelompok tertentu. Yang kedua, kelompok yang melakukan pengerusakan terjadi tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan luka dan meninggal dunia. Kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses hukum tetap berjalan oleh Polda Metro Jaya. Kedua belah pihak ini menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya dan tidak ada kegiatan-kegiatan susulan lainnya. Nah, tadi sudah disampaikan langsung oleh pihak keluarga, ketua RT termasuk dari pihak kuasa hukum dari korban. Itu ya. Apa? Iya, nanti akan didalami, akan dikaji kembali oleh Direktorat Lalu Lintas bersama tim yang ada disampaikan oleh Bapak Kapolda dalam pembentukan untuk kita sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya. Termasuk ada beberapa rombongan menggunakan knalpot. Kita menghormati teman-teman yang memiliki hobi dalam otomotif, tetapi ada warga masyarakat pengguna jalan lain yang juga harus kita hormati. Nanti terkait tentang knalpot bising ataupun tidak sesuai dengan SNI nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sekarang saya tanya, dapat isu kan? Isu kan? Makanya saya nanya, saya kalau isu saya nggak mau jawab. Itu oke kan? Belum ada hasilnya. Kalau isu saya nggak mau jawab, ya kan? Kalau itu ada informasi jelas,
Sejauh ini kami sudah mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah hoax. Oke, terjawab?